3, 2, 1. Hai my dear Risti, ketemu lagi. Jangan lupa subscribe, like, dan lonceng. Thank you. Hai, pertemuan kita pertama di tahun 2023. Happy New Year, selamat tahun baru. Semoga 2023 adalah tahun terbaik, tahun keberuntungan untuk kita semua. Amin. Yuk, kita lanjut aja bagian ke-21, aku si pelakor. Maya adalah adik kelas saat Sarah SMP. Setelah SMA, Maya pindah ke Manado. Sekarang ini Maya sudah menikah, punya anak, bahkan sudah punya cucu. Dan belakangan ini Maya jadi lebih rajin berinteraksi, berkomunikasi dengan Sarah. Komentar-komentarnya di FB ataupun mengirim WhatsApp. Interaksi seperti itu kan hal yang biasa. Ya kan? Tapi seperti ada sesuatu di naluri Sarah, sesuatu yang bukan semestinya, tapi Sarah tak tahu apa itu. Ada di mana, Say? WhatsApp dari Maya masuk menjelang maghrib. Ada di rumah lah, soalnya lagi sibuk nih. Itu balasan Sarah beberapa menit kemudian. Padahal Sarah bukan ada di Jakarta, tapi ada di Manado. Bukan Sarah pingin bohong. Tapi Rio yang sangat posesif itu gak suka Sarah sering ketemu teman-temannya. Ya jelas dan sudah pasti akan jalan sana-sini, makan sana-sini, ketawa ke TV, dan tentu saja mengabadikan momen itu dengan berfoto-foto. Lalu foto-foto itu akan bertaburan di medsos. Itu sebabnya beberapa kali Sarah datang ke Manado tidak bilang pada siapapun. Karena merasa gak enak selalu menolak ajakan mereka untuk pergi. Dan kalau Sarah pergi, sudah pasti akan terjadi pertengkaran antara Sarah dan Rio. Dan itu akan menjadi alasan Rio untuk meminum obat favoritnya itu. Sarah menarik napas panjang, kembali membaca WhatsApp dari Maya yang baru masuk. Kirain kamu di Manado, Ra. Soalnya ntar kan kita mau kumpul-kumpul tuh di rumah duka, papinya Sasa meninggal. Rio juga ikut kok. Itu isi WhatsApp Maya. Maaf ya Mai, aku gak bisa. Salam ya buat teman-teman, khususnya buat Sasa tuh turut berduka cita, balas Sarah kemudian. Rio gak bilang tuh kalau dia dan teman-temannya akan ke rumah Sasa, padahal tadi dia nelpon. 2 hari lalu Rio membuat rencana untuk dinner dengan Sarah malam ini karena besok Sarah akan kembali ke Jakarta. Tetapi tadi sore Rio membatalkan dinner mereka karena katanya ada orang dari kantor pusat yang datang. Apa Rio bohong? Feeling Sarah mengatakan ya. Sarah menelpon Rio. Ada apa? Tanya Rio. Kamu kan di kantor sampai malam, Yo. Aku ke tempat Sasa ya. Teman-teman lagi ngumpul tuh, kata Sarah. Gak usah, tunggu aja. Siapa tahu aku cepat selesai jadi cepat pulang, kata Rio. Dan itu adalah ultimatum, tidak ada tawar-menawar. Jam 8 malam, Sarah menelpon ke tempat kerja Rio yang diangkat oleh resepsionis. Sarah mengaku sebagai customer karaoke. Maaf Bu, Pak GM-nya sedang tidak ada di tempat, jawab resepsionisnya. Oh, kemana ya? Padahal kami sudah janjian. Apa hari ini tamu dari Jakarta jadi datang? Kata Sarah lagi. Maaf, tamu apa ya Bu? Pak Rio-nya sudah pulang sejak tadi Bu. Mungkin Ibu bisa menghubungi Pak Rio secara langsung, kata resepsionis itu lagi. Sarah menarik napas. Tidak mungkin resepsionis tidak mengetahui kalau ada orang dari kantor pusat datang, iya kan? Sementara telepon dan pesan-pesan Sarah pada Rio tidak direspon sejak sore tadi. Sarah membuka FB dan mencari nama Maya. Tapi FB Maya tidak ada postingan apapun beberapa hari belakangan ini. Tapi di pencarian ada nama Maya yang ditandai. Nama Maya di-tag dan ditandai pada sebuah foto. Foto Maya dan beberapa teman yang menunjukkan ada krans bunga duka untuk papanya Sasa. Rio ada di foto itu. Sarah menyimpan foto itu. Sekitar jam 10 malam, Sarah menelpon Rio tapi tidak aktif. Sarah membuka FB lagi. Ada postingan foto-foto teman-teman itu lagi di tempat makan.
Walau Rio tak ada dalam foto itu, tapi Sarah sangat yakin Rio ada dengan mereka. Sarah tak pernah melarang apalagi mempermasalahkan kalau Rio ingin bersama dengan teman-teman. Tapi kenapa Rio bohong? Sarah menelpon Alan. Beberapa saat kemudian, Alan menelpon balik. "Handphone Kak Rio aktif, Kak. Kok Kak Sarah gak bisa telepon dia?" Kata Alan merasa aneh. "Itu artinya aku diblokir untuk sementara waktu, Lan, karena dia lagi bohongin aku," kata Sarah tertawa. Alan terdiam, menelan ludah yang terasa pahit. Bukan hanya sekali ini Rio bohongi Sarah. Alan sangat tahu itu. Kak Sarah benar. Harusnya Kak Sarah sudah memutuskan Kak Rio waktu hari tunangan itu. Gumam Alan sedih. Sarah mengirim pesan pada Rio karena pesan tetap bisa masuk walau diblokir. "Aku keluar cari makan ya." Itu isi pesan Sarah. Tak menghitung menit Rio menelponnya. Sarah sudah menduganya. Itu sebabnya Sarah ada di lobi bukan di kamar. "Kamu di mana? Tunggu aku," kata Rio agak teriak. Sarah merubah telepon WhatsApp itu menjadi ke video call. Cukup lama baru Rio merespon untuk pindah ke model video call. "Kamu di mana, Yo? Kok gelap?" kata Sarah. "Aku baru mau siap-siap pulang nih. Ini di parkiran tempat kerja. Tuh orang-orang pusat gak ada otaknya. Capek aku, Ra," kata Rio. "Parkiran tempat kerjamu kayaknya gak gitu deh," kata Sarah tertawa tanpa nada marah. "Ah, so tahu kamu," suara Rio agak jengkel. "Ya tahulah, aku kan bukan cuman sekali ke situ. Lagian aku bisa dengar tuh suara teman-teman lagi ngobrol dan ketawa-ketawa. Bahasa kota kita kan ketahuan banget bedanya, Yo." "Ya udah, silakan puas-puasin sama mereka, khususnya sama Maya tuh. Kamu gak pulang juga gak apa-apa kok. Aku juga mau jalan nih sama teman-teman kuliahku. Udah ya, Yo, aku jalan." Sarah menutup telepon lalu memblokir nomor Rio. Blokir sementara. Malam itu, Sarah check out dan pindah hotel. Tak bertemu Rio lagi sampai Sarah pulang Jakarta. Beberapa hari kemudian, Rio nongol di rumah Sarah. Itu selalu Rio lakukan setiap mereka bertengkar. Otomatis Rio tak masuk kerja lagi. Dan itu membuat Sarah sangat terbebani. Merasa sangat tidak enak hati karena Rio sering bolos kerja. Apalagi sekarang, bukan hanya Pak Robert saja yang mengenali Sarah, tapi hampir sebagian besar orang-orang penting di perusahaan tempat Rio kerja itu mengenal Sarah. Yang notabene mereka itu adalah atasan dari Rio. Situasi yang membuat Sarah selalu mengalah. Karena bukan hal yang mudah untuk membuat Rio tetap bisa bertahan di posisinya sekarang. Beberapa bulan kemudian, Sarah ke Manado lagi karena ada kerjaan. Dan seperti biasa, tidak memberitahu siapa-siapa. "Hai cantik, kapan ke Manado nih? Kalau ke Manado, kabar-kabarin ya, kita jalan-jalan yuk." Seperti biasa, itu WhatsApp dari Maya. Sarah merasa Maya seperti selalu mengecek keberadaan Sarah, apa ada di Manado atau di Jakarta. "Oke, nanti kalau aku ada di Manado, aku kabarin ya," balas Sarah kemudian. Feeling Sarah merasakan sesuatu lagi. "Rio, aku pulang malam karena sekalian foto-foto studio prewedding." Sarah mengirim pesan WhatsApp ke Rio. "Ya udah kalau gitu, nanti aku makan di luar deh," balas Rio. Tumben Rio gak cerewet nanya ini itu, pikir Sarah. Sarah sengaja membuat fitting dan foto-foto studio prewedding lebih cepat selesai, agar Sarah bisa cepat pulang. Tapi Sarah tidak pulang, Sarah punya rencana lain. Sarah menelpon Alan. Mereka berdua makan malam bersama. Seperti yang sudah Sarah rencanakan, Alan menelpon Rio. "Kak Rio di mana? Ada yang nyari nih di karaoke," kata Alan sesuai skenario Sarah. Ternyata Rio sedang dinner dengan seseorang. Alan melirik Sarah, merasa kasihan. "Gak usah ngeliatin aku kayak gitu, Lan. Aku gak apa-apa kok. Ini udah sering kan? Hanya saja
Kalau aku nggak punya bukti, Rio nggak akan ngaku dan bohong terus. Buntutnya kalau aku nanya berantem lagi. Kalau udah gitu, obat jadi sasarannya. Kak, suara Alan lirih. Kenapa Lan? Aku benar nggak apa-apa kok, jawab Sarah. Bukan Kak, waktu itu Kak Rio pernah minta saya untuk servis handphonenya yang nggak ada suaranya, error gitu. Jadi aku iseng tuh Kak, masang GPRS di handphone Kak Rio itu. Jelas Alan. Maksudmu? Tanya Sarah. Kita bisa cek posisi Kak Rio lagi di mana Kak, jawab Alan dan langsung mengaktifkannya tanpa tunggu persetujuan Sarah. Sarah dan Alan menuju ke lokasi sesuai yang ada di GPRS. Mobil Rio ada di sana. Kak Sarah mau masuk? Tanya Alan. Ngapain? Bikin malu diri sendiri aja, jawab Sarah. Alan terdiam dan berpikir berarti Kak Sarah benar-benar tidak punya rasa apapun pada Kak Rio. Karena kalau orang punya rasa cinta, pasti akan emosi, marah, dan cemburu. Bahkan bisa-bisa langsung melabrak pasangannya yang kepergok selingkuh. Gak usah repot-repot melabrak dan mempermalukan diri sendiri, Lan. Kita tunggu aja di sini. Rio dengan siapapun itu gak bakalan nginap di restoran itu kan? Kata Sarah sambil tertawa. Hampir sejam baru yang ditunggu itu keluar. Tak sendirian. Alan menyalakan lampu mobil menyorot ke arah Rio walau tak langsung. Seolah-olah mereka juga tamu restoran yang akan segera pulang. Menyalakan lampu supaya lebih memperjelas bahwa itu Rio dan mereka tidak salah orang. Itu cara Sarah. Dan klik, klik, klik. Sarah memotret Rio dan pasangan dinernya. Dan semuanya berjalan seperti biasanya. Tak ada pertanyaan, tak ada kecurigaan, berarti tak ada pertengkaran. Sarah sengaja menunda kepulangannya sehari lagi. Tentu saja Rio sangat senang. Pagi itu, Rio sedang mandi. Kemudian ada telepon berkali-kali masuk ke handphone Rio, tapi karena tak diangkat menyusul WhatsApp. Tentu saja handphone Rio memakai password, tapi Sarah bisa membaca sebagian isi WhatsApp itu di screen handphone. Sarah memotretnya. Tadi ada telepon berkali-kali tuh, kata Sarah saat Rio sudah selesai berpakaian. Sarah mengambil handphone Rio dan memberikannya pada Rio. Sarah pura-pura merapikan kemeja dan dasi Rio, tapi matanya melirik ke arah tangan Rio yang sedang menggambar pola sandi untuk membuka handphonenya. Bingo, yes. Aku berangkat ya, kata Rio sambil mengecup bibir Sarah. Sarah mengangguk dan tersenyum sangat manis. Saat Sarah ada di Manado, Rio pasti akan selalu pulang makan siang bersama Sarah. Setelah itu, Rio akan tidur siang sebelum dia balik kerja lagi. Dan siang itu, saat Rio tidur, Sarah beraksi. Sarah mengambil handphone Rio di kantong celananya. Sarah membukanya dan mengecek nomor yang sesuai dengan nomor yang menelpon dan mengirim WhatsApp tadi pagi. Oma Randy, itu tadi namanya. Sarah mencek nomor itu. Masa iya oma-oma telepon-telepon Rio melulu? Sarah memasukkan angka-angka dari nomor telepon itu ke handphone Sarah. Lalu, walaupun angka-angka itu belum selesai Sarah masukin semuanya, nama Maya sudah muncul di layar handphone Sarah. Nomor yang diberi nama Oma Randy oleh Rio itu ternyata nomor Maya. Kenapa Maya diberi nama Oma Randy? Apa Maya punya cucu nama Randy? Sarah ingin mengembalikan handphone Rio ke saku celananya, tapi rasa ingin tahunya lebih besar. Sarah duduk di tempat tidur di samping Rio, lalu mengelus dan membelai kepala Rio. Itu jelas membuat Rio tidur semakin pulas. Ha, 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 ha. Dengan aman, Sarah membuka kembali handphone Rio. Banyak panggilan-panggilan antara Rio dan Oma Randy, Maya maksudnya. Sarah screenshot dan mengirim screenshot itu ke handphone Sarah, lalu menghapus jejak pengiriman itu di handphone Rio. Ada banyak chat-chat dan telepon-telepon Rio dengan banyak wanita. Sarah men-screenshot semuanya. Lalu Sarah membuka FB Rio langsung ke inbox dan messengernya.
Sarah menarik napas membaca begitu banyak obrolan-obrolan Rio dengan para wanita-wanita di inboxnya. Bahkan dengan wanita yang tidak berteman dengan Rio. Sarah mencari nama Maya dan membukanya. Seperti tadi, Sarah men-screenshot semua obrolan Rio dan Maya. Lalu menutup handphone Rio dan mengembalikannya lagi ke saku celana Rio. Rio masih terlelap dengan senyum. Sarah pun tersenyum, mengirim WhatsApp ke nomor Rio. Isi WhatsAppnya, "Selamat tidur, mimpi indah ya." Sorenya, ketika Rio telepon dan bilang kalau dia akan lembur di kantor, Sarah dengan suara sangat gembira mengatakan kalau dia juga akan nonton bioskop dengan Randy, teman kuliahnya dulu yang sekarang sudah duda. Tentu saja Rio memilih untuk tidak lembur daripada membiarkan Sarah nonton bioskop dengan laki-laki lain. "Maaf ya Maya, kamu batal shopping dengan Rio malam ini," gumam Sarah tersenyum. Sarah sangat senang karena merasa sudah menyelamatkan sebagian uang Rio. Ha, ha, ha. Sorry my dear Risti, aku jadi ketawa. Malam itu, Sarah memperlakukan Rio seperti raja. Dan saat Rio tidur, Sarah pun menjalankan rencananya. Sarah membuka handphone Rio dan mengirimkan WhatsApp ke Maya. WhatsApp yang isinya kata-kata mesra yang harusnya buat wanita lain tapi seolah-olah salah kirim ke Maya. Tentu saja Maya langsung bereaksi dengan menelpon Rio. Sarah sudah menduganya, makanya handphone Rio sudah di silent. Jadi Rio tidak akan mendengar telepon yang masuk di handphonenya. Sarah membiarkan beberapa kali telepon Maya itu, lalu pada saat terakhir dia menolaknya. Lalu mengirim pesan WhatsApp dengan isi, "Sorry, salah kirim." Maya menelpon berkali-kali lagi dan berkali-kali pula Sarah menolaknya. Tentu saja Maya tahu itu Rio, bukan Sarah. Sarah kan lagi di Jakarta, iya enggak? Ha, 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 again. Pasti Maya enggak bisa tidur sepanjang malam. Sarah tersenyum. Paginya, saat Rio mandi, Sarah menelpon Maya. Kali ini dari handphone Sarah sendiri. "Hai Maya, selamat pagi," sapa Sarah dengan suara sangat ceria. "Say, aku mau cerita. Tuh, si Rio selingkuh tuh. Aku punya buktinya." Suara Maya penuh emosi bercerita tentang Rio yang selingkuh, lengkap dengan kata-kata menjelek-jelekan Rio, juga menghina-hina Rio. Rio yang sangat sombong sekarang, belagu, padahal dulu hanya seorang sopir kere. Sarah merekam semua perkataan Maya. Rio selesai mandi. "Siapa yang telepon pagi-pagi begini?" tanya Rio dengan nada agak curiga. "Maya tuh yang telepon." "Kalian berdua ada masalah ya? Kok Maya hina-hina kamu?" kata Sarah pelan. "Hina apa? Jangan mengada-ngada, Ra," kata Rio dengan nada agak tinggi. Sarah lalu memperdengarkan sebagian rekaman, hanya sebagian. Tentu saja Rio langsung emosi, meminta handphone Sarah karena ingin mendengarkannya lagi. "Jangan, yuk, kamu bakal emosi, udah, gak usah didengerin deh. Aku itu gak mau kamu denger karena kamu bakal emosi, bakal marah. Tapi aku juga gak mau kamu itu dihina-hina. Padahal dia itu kan teman baikku," kata Sarah menghindar dan menyembunyikan handphonenya. "Aku mau mendengarnya, Ra, jangan tutup-tutupin deh, sini handphonenya." "Aku janji aku gak bakal minum obat walaupun aku marah," kata Rio. "Bener ya, janji. Udah janji loh, jangan minum obatnya," kata Sarah. Rio mengangguk. Tapi setelah mendengarnya, Rio bertambah emosi. Maka keluarlah segala macam umpatan dan maki-makian Rio pada Maya. Tentu saja Sarah merekamnya. "Padahal dia sering minta uang itu dan aku transfer karena aku kasihan," kata Rio dengan nada berapi-api karena marah. "Ini nih Ra, buku tabunganku, kamu ke bank dan print. Itu bukti transferanku padanya. Kalau bisa, kamu minta ke dia, minta balikin uangnya."
Suara Rio sangat marah dan langsung mengirim pesan WhatsApp ke Maya yang isinya maki-makian. Setelah itu, Rio memblokir nomor Maya. Siangnya, setelah Rio kembali bekerja setelah tidur siang, Sarah bertemu dengan Maya sesuai janji. Tentu saja Maya mengira Sarah baru sampai dari Jakarta, sengaja datang ke Manado karena laporan Maya yang mengatakan Rio selingkuh. Maya masih menjelek-jelekan Rio, menghina-hina Rio dengan menggebu-gebu. Apalagi setelah mendengarkan rekaman Sarah tentang makian Rio padanya. Tapi Maya langsung terdiam saat Sarah menunjukkan bukti-bukti bahwa Maya lah yang selingkuh dan kencan dengan Rio. Foto-foto mereka saat mereka dinner, saat mereka menonton bioskop. Sarah juga menunjukkan screenshot, chattingan-chattingan, juga inbox-inbox Rio dan Maya yang vulgar. Sekalian print dari bank bukti transferan Rio pada Maya. Maya yang tadinya terdiam tiba-tiba emosi dan balik menyerang Sarah. Sarah, kamu itu jangan sok suci, jangan pakai topeng seperti kamu itu perempuan baik aja. Rio itu lebih suka dengan aku, Ra, bukan dengan kamu. Udah jelas-jelas dia lagi sama kamu, tapi dia selingkuh dengan aku karena memang dia lebih suka aku daripada kamu. Kamu aja yang kegatelan nempel terus sama Rio. Kamu memaksa Rio kan? Ra, Rio itu udah ada istri, tapi kamu goda, kamu itu pelakor. Maya berteriak-teriak emosi, membuat orang-orang sekitar melihat pada mereka berdua. Orang-orang itu pasti berpikir bahwa aku si pelakor, sementara Maya sang istri sah yang melabrak si pelakor. Aku tahu Rio punya istri, karena aku yang mengurus istrinya, aku yang mengurus Vita. Tapi kamu Maya, kamu tahu Rio sudah punya istri. Kamu juga tahu Rio dengan aku. Tapi kamu masih mau menggoda Rio. Untuk uang? Kalau aku ini pelakor, lalu kamu itu apa? Oke, sekarang aku pikir kita berdua itu gak ada urusan apa-apa lagi Maya. Tapi kamu masih ada urusan dengan Rio. Balikin uang Rio. Atau apa boleh aku anggap itu untuk membayar tubuhmu yang ditidurin Rio? Jaga mulutmu itu ya Ra. Kamu pikir aku mau tidur sama laki-laki brengsek jelek seperti dia? Teriak Maya emosi. Gak usah teriak-teriak begitu Maya. Kan di chattingan kalian, di inbox kalian itu, kalian udah seragaman celana dalam. Terus, untuk apa kalian berdua nginap 2 hari semalam di hotel apa tuh? Di situ ada kwitansi bukti pembayarannya tuh. Di kwitansi jelas tuh kok nama hotelnya. Nah, kalian nginep itu untuk apa? Cuma ketemu dan saling lihat kalau celana dalam kalian seragam. Gitu ya?